Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwati, saudaraku semua rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Mulakhas fi Syarh Kitab Tauhid yang ditulis oleh Ma'ali Syekh Dr. Shalih Fauzan Al-Fauzan hafizallahu ta'ala wa ra'ahu. Masih kita berbicara tentang hadis Husain ibn Abdurrahman, dalil yang pertama dari sunnah pada bab man haqqaqa tauhid dakhalal jannata bighairi hisab. Masih pada bab orang yang mewujudkan tauhid maka dia akan masuk ke dalam jannah tanpa hisab. Maka kita masuk pada penjelasan Syekh Shalih Fauzan hafizallahu ta'ala. At-tarajimur rijalil waridati asma'uhum tarajimur rijalil waridatu asma'uhum fil hadis. Biografi orang-orang yang disebutkan nama-nama mereka di dalam hadis ini. Yang pertama adalah Husain. Qala hafizallahu ta'ala wa Husain ibn Abdurrahman As-Sulami Al-Harithi. Husain bin Abdurrahman yang dimaksud adalah Husain bin Abdurrahman As-Sulami Al-Harithi min tabi'it tabi'in, dari kalangan tabi'ut tabi'in, pengikutnya para tabi'in, murid-muridnya tabi'in. Mata sanata 36 wa 100 hijriyah. Beliau wafat pada tahun 136 Hijriyah. Walahu 93 sanah. Dan beliau juga berusia 93 tahun. Wafat pada usia 93 tahun. Kemudian gurunya Sa'id bin Jubair huwal imamul faqih min ajillati ashabi Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma. Sa'id bin Jubair rahimahullah ta'ala, beliau adalah al-imamul faqih, seorang imam yang faqih, min ajillati ashabi Ibni Abbas, termasuk dari murid-murid Ibn Abbas yang masyhur. Qatalahul Hajjaj sanata 95, di mana beliau dibunuh oleh Hajjaj ibn Yusuf Ats-Tsaqafi, gubernur di kala itu, pada tahun 95 Hijriyah. Walam yukmil 50, pada usianya yang kurang dari 50 tahun. Sa'id bin Jubair rahimahullah ta'ala. Kemudian yang disebutkan juga nama berikutnya adalah Asy-Sya'bi. Imam Asy-Sya'bi namanya adalah ismuhu Amir ibnu Sarahil Al-Hamdani, dari Bani Hamdan. Wulida fi khilafati Umar,
Imam Asy-Sya'bi rahimahullah taala lahir pada kekhilafahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, wa huwa min thiqati tabi'in. Beliau termasuk dari orang-orang terpercaya dari kalangan tabi'in. Mata sanata salasin wa mi'ah hijriyah. Beliau wafat pada tahun 103 hijriyah. Kemudian yang disebutkan pula namanya adalah Buraidah bidhammi awalihi wa fathi sanih, dengan didomahkan huruf pertamanya dan di fathah huruf yang keduanya. Ibnul Husayb Ibnul Haris Al-Aslami. Beliau adalah Buraidah Ibnul Husayb Ibnul Haris Al-Aslami, sahabiyun syahir, seorang sahabat yang masyhur. Mata sanata salasin wa sittin hijriyah. Beliau wafat pada tahun 63 hijriyah. Kemudian berikutnya adalah Ibnu Abbas, huwa sahabiyul jalil. Ibnu Abbas adalah seorang sahabat yang mulia yang bernama lengkap Abdullah Ibnu Abbas Ibnu Abdul Muttalib, Ibnu Ammin Nabi SAW. Beliau adalah putra dari paman Nabi SAW, putranya Abbas Ibnu Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Da'alahu Nabi SAW faqal, di mana Rasul SAW telah mendoakan kebaikan untuk Ibnu Abbas. Maka Nabi mendoakan, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, fahamkan dia tentang agama dan ajarkan dia tentang tafsir. Fakana kadzalik, jadilah beliau turjumanul Quran, penerjemahnya Al-Quran, yakni mufassir minas sahabah, ahli tafsirnya para sahabat. Wa mata bi Taif sanata 68 hijriyah, dan beliau wafat di kota Taif, antara Makkah dan Madinah ada kota Taif, pada tahun 68 hijriyah. Kemudian disebutkan pula nama yang berikutnya adalah Ukasyah, wa Ukasyah ibnu Mihsan ibni Harsan al-Asadi. Nah, dari Bani Asad. Beliau adalah Ukasyah ibnu Mihsan. Kana minas sabiqina ilal Islam. Beliau termasuk dari sabiqina ilal Islam, dari kalangan sabiqin, orang-orang yang lebih dulu masuk ke dalam Islam. Hajara, beliau melakukan hijrah, wa syahida badran, dan mengikuti perang Badar, wa qatala fiha, dan berperang di sana. Artinya ikut berperang perang Badar. Jadilah beliau sebagai ahlu Badrin yang memiliki keutamaan yang besar. Nah, yang kata Rasulullah SAW dikatakan, i'malu faqad ghafartu lakum. Faqala Allah Ta'ala, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, i'malu ma syi'tum, silahkan kalian berbuat sesuka hati kalian, faqad ghafartu lakum, karena aku, kata Allah, telah mengampuni dosa-dosa kalian. Subhanallah, ahlu Badri memiliki kedudukan yang mulia. Bahkan kata Imam Al-Khattabi rahimahullah ta'ala dalam Ma'alimus Sunan, syarah Sunan Abi Dawud, diterangkan bahwasanya marja yang menjadi rujukan dalam ilmu fiqih setelah para sahabat, ini maksudnya adalah setelah Khulafaur Rasyidin, maka adalah ahlu Badr. Yang berikutnya adalah setelah Khulafaur Rasyidin. Nah, kemudian al-ashar al-mubashiruna bil jannah, 10 orang yang diberikan kabar gembira dengan surga, kemudian baru al-Badr. Nah, demikian. Kalau istushhida fi qitali riddah, beliau menjadi syahid, wafat sebagai syahid minas syuhada di dalam peperangan Riddah, ini ayam Riddah, hari di mana sebagian kaum muslimin kembali murtad sepeninggal Rasulullah SAW. Ma Khalid ibn Walid, di mana beliau berperang melawan orang-orang yang murtad ini bersama Khalid ibn Walid sanata isna ashar hijriyah, pada tahun 12 hijriyah.
Kemudian al-kaukab. Kata kaukab maknanya adalah an-najmu, bintang. Adapun yang dimaksud dengan inqadha ay saqata minhu syihab. Inqadha maknanya adalah saqata minhu syihab. Ini meteor yang jatuh, bola api yang jatuh dari langit. Adapun al-barihah hiya aqrabu lailatin madat. Barihah itu adalah malam yang terdekat, yang sudah lewat. Malam yang sudah lewat, yang terdekat dengan kita. Ini namanya al-barihah. Yuqalu qabla zawal. Kapan dikatakan al-barihah? Kapan dikatakan al-lailah? Al-lailah malam ini, al-barihah malam kemarin atau malam lalu. Al-barihah digunakan ketika qabla zawal, sebelum zawal. Misalkan kita mengatakan saya semalam melihat bintang, maka semalam itu dalam bahasa Arab kalau diucapkan sebelum duhur, ini sebelum zawal, maka kita menyebutnya dengan al-barihah. Tapi kalau lewat duhur, maka disebutnya al-lailah. Ams ya, begitu. Atau sedangkan al-lailah ini qabla zawal. Yuqalu qabla zawal ra'aitu lailah. Kalau misalkan diucapkannya sebelum zawal, maka disebutnya al-lailah, tadi malam. Kalau sebelum zawal diucapnya al-lailah, tadi malam. Tapi kalau sudah lewat zawal, kalau sudah lewat duhur misalkan, maka kita mengatakan ra'aitul barihah, aku melihatnya al-barihah. Demikian. Afwan, terbalik ya. Nah, jadi kapan dikatakan atau kita mengucapkan al-barihah itu kalau diucapkannya ba'da zawal, setelah duhur ke atas, maka baru dikatakan semalam, tadi malam. Ya. Tapi kalau misalkan kita mengucapkannya masih pagi atau sebelum zawal, maka kita katakan al-lailah. Begitu, al-lailah yang malam ini. Baik, demikian. Qala ludightu ay ladaghathu aqrab. Yang dimaksud dengan ludightu maksudnya adalah ladaghathu aqrabun. Aku disengat, maksudnya disengat oleh aqrab, kalajengking, begitu. Waladhu alasu, sedangkan ladag itu adalah las, ay asabathu bisummiha. Yani disengat dengan racunnya. Demikian. Kemudian irtaqaitu, nah makna irtaqaitu talabtu man yarqini. Ya. Jadi kata Abdurrahman Husain ibni Abdurrahman, beliau mengatakan irtaqaitu, ya, aku meminta diruqyah. Ini makna yang lebih tepat. Artinya irtaqaitu adalah talabtu man yarqini. Aku mencari orang yang bisa meruqyah aku. Ini aku meminta orang lain untuk meruqyah diriku. Kenapa makna ini lebih tepat? Yang dibawakan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala ini lebih tepat. Kenapa? Ansab, lebih tepat dari sisi min nahiyatil lughah wa min nahiyati al-lafz, lafzul hadis, alfadhul hadis. Kenapa? Karena di dalam riwayat Muslim kalimatnya lebih jelas. Husain ibn Abdurrahman mengatakannya istarqaitu. Istarqaitu, aku meminta diruqyah. Nah, ini lebih tepat. Apa itu ruqyah? Wa ruqyah qiraatul Quran wal ad'iyah asy-syar'iyyah 'ala al-musab bimaradin wa nahwihi. Ruqyah itu adalah membacakan Al-Quran atau membacakan doa-doa yang masyru', doa-doa yang disyariatkan. Ya, artinya bacaan yang tidak mengandung kesyirikan. Doa apa saja, mau pakai bahasa Arab, mau pakai bahasa Indonesia, bahasa yang lain, itu dibolehkan. Walaupun sebagian ulama seperti Imam Nawawi rahimahullah taala mempersyaratkan harus dengan bahasa Arab. Ya. Kenapa? Karena itu yang difahami. Itu yang difahami. Baik.
Tetapi boleh saja dengan bahasa yang lain selama apa? Selama difahami maknanya. Difahami maknanya dan selama tidak mengandung kesyirikan. Demikian. Baik, sehingga lebih umum sifatnya. Qiraatul Quran wal ad'iyah syar'iyyah 'ala al-musab. Ini membacakan Al-Quran atau membacakan doa-doa yang disyariatkan kepada orang yang musab bimaradin, orang yang terkena penyakit atau orang yang sakit, wa nahwihi, dan yang semisalnya, orang yang sakit atau orang yang semisal dengan sakit, ya, seperti apa, diganggu oleh jin dan sebagainya, maka boleh dengan ruqyah. Nah, dan wallahu a'lam bishawab, ruqyah ini dilakukan kepada yang hidup, bukan kepada yang mati. Nah, sehingga kalau misalkan meruqyah rumah yang baru ditinggali, wallahu a'lam bishawab, ini laisa minas sunnah, bukan termasuk dari sunnah, wallahu a'lam bishawab. Ya. Karena ruqyah itu apa? Qiraatul Quran wa ad'iyati syar'iyyah. Membacakan Al-Quran dan membacakan doa-doa yang syar'i. Artinya apa? Siapa yang bisa mengambil manfaat dari bacaan Al-Quran? Liman kana hayyan, ya, bagi yang hidup. Adapun bagi yang mati, dia tidak bisa mengambil manfaat dari bacaan Quran. Baik. Inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa syahid. Demikian Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Qaf. Ya. Baik. Demikian. Sehingga Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya Al-Fawaid mengatakan apa? Al-intifa' bil Quran, seseorang ketika mengambil manfaat dengan bacaan Al-Quran itu dipersyaratkan dua syarat sebagaimana disebutkan dalam surah Qaf tadi. Liman kana lahu qalbun, harus orang yang memiliki hati, maksudnya adalah qalbun hayyun. Qalbun hayyun, hati yang hidup, sebagaimana ditafsirkan Imam Syafi'i rahimahullah taala. Nah, kemudian yang kedua adalah wa huwa syahid. Tiga syarat. Au al-qasam'a wa huwa syahid. Atau orang yang mau mencurahkan pendengarannya dan dalam keadaan dia menghadirkan hatinya. Baik, ada tiga syarat di situ. Baik. Kemudian kalimat ma hamalaka ala dzalik, apa yang membawamu melakukan itu? Qala ma hujjatuka ala jawazi dzalik. Yang dimaksud ma hamalaka ala dzalik adalah apa hujahmu, apa alasanmu untuk membenarkan, membolehkan perbuatan itu. Maka disebutkan penggalan hadisnya, la ruqyata illa min ainin. Tidak ada ruqyah kecuali dari ain. Al-ain, yang dimaksud dengan ain di sini adalah isabatul ain ghairahu bi ainihi. Isabatul ain, orang yang ain, orang yang memiliki mata ain, ya, mata yang hasid, mata yang hasad, maka dia akan menimpa orang lain bi'ainihi, dengan pandangannya. Ya. Orang yang memiliki mata yang hasad itu akan membuat sakit orang yang dia lihat dengan pandangan hasadnya. Nah, demikian. Baik. Au hujjatin, au humatin, atau humah. Wal humatu summul aqrab wa syabahiha. Yang dimaksud dengan humah adalah racun kalajengking dan semisalnya. Ini hewan-hewan yang berbisa. Ya. Nah, maka ketika seseorang itu tersengat oleh hewan yang berbisa seperti kalajengking dan yang semisal dengan itu, maka dibolehkan meruqyah atau diruqyah. Baik. Kemudian man intaha ila ma sami'a, yang dimaksud dengan orang yang berakhir pada apa yang dia dengar. Maksudnya akhadha bima balaghahu minal ilmi, yaitu orang yang mengambil apa yang telah sampai pada dirinya dari ilmu. Bi khilafi man ya'mal ala jahlin, berbeda dengan orang yang beramal tanpa ilmu. Au la ya'malu bima ya'lam, atau tidak mau beramal dengan ilmunya. Ya. Di sini Sa'id Ibnu Jubair rahimahullah taala memuji muridnya Husain ibn Abdurrahman dengan mengatakan qad ahsana man intaha ila ma sami'a. Ya, telah bagus orang yang berakhir pada apa yang dia dengar.
Artinya apa? Telah bagus orang yang berpijak dengan apa yang sampai pada dirinya dari ilmu. Begitu, ya. Karena dia beramal dengan ilmu, dan ini seharusnya demikian. Da'bus salaf, inilah kebiasaan kaum salaf. Mereka tidak akan beramal kecuali apa? Ba'da ilmin, setelah mereka mengetahuinya, setelah mereka apa? Mengilmuinya. Baik. Nah, kemudian kata Nabi SAW, uridat alayyal umam, ditampakkan padaku umat-umat. Qila, ada yang mengatakan kana dzalika lailatul Isra, hal itu terjadi pada malam Isra Mi'raj. Ai arahu Allah misalaha idza ja'at yaumul qiyamah. Yani Allah Subhanahu wa taala menampakkan padanya permisalannya ketika datang nanti di yaumul qiyamah. Ar-rahtu, sedangkan ar-rahtu yang dimaksud adalah al-jama'atu dunal asyarah. Dunal asyarah, yakni sekelompok orang yang kurang dari 10. Jadi ar-raht itu ma baina salas ila tis, ya, antara 3 sampai 9, karena madunal asyarah. Kemudian laisa ma'ahu ahad, maksudnya tidak ada bersamanya satu orang pun, ai lam yatba'hu min qaumi ahad, tidak ada satu orang pun yang mengikutinya dari kaumnya. Kemudian sawadun azim ashkhasun katsirah, yang dimaksud dengan bayangan hitam yang besar ini adalah ashkhas katsirah, sosok manusia yang banyak. Kemudian fadhanantu annahum ummati, maka aku mengira bahwasanya mereka adalah umatku, ai likathratihim wa bu'dihi anhum, karena banyaknya mereka Nabi mengira bahwasanya itu adalah umatnya, wa bu'dihi anhum, dan karena jaraknya jauhnya jarak Nabi SAW dari mereka, sehingga beliau SAW hanya melihat bayangan hitam yang besar. Nah, fala yumayyiz a'yanahum, sehingga Nabi SAW tidak bisa membedakan siapa-siapa mereka, apakah dari umatnya atau bukan, karena jauhnya Nabi, posisi Nabi dari mereka. Kemudian Musa yang dimaksud di sini, dalam hadis ini adalah Musa bin Imran Kalimur Rahman, yaitu Musa bin Imran Kalimur Rahman, Nabi Allah yang diajak bicara oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Qala wa qaumuhu, kemudian kaumnya ai atba'uhu ala dinihi min Bani Israel, yaitu pengikutnya yang mengikuti agamanya dari kalangan Bani Israel. Bila hisabin wala adab, kemudian tanpa hisab dan tanpa adab, yang dimaksud dalam hadis ini la yuhasabuna wala yu'adzabuna qabla dukhulihimul jannah, yani mereka tidak akan dihisab dan tidak akan diazab, tidak akan disiksa sebelum mereka masuk ke dalam jannah. Litahqiqihimut tauhid, karena mereka mewujudkan tauhid. Summa nahadha ay qama, kemudian nahadha, makna nahadha adalah qama. Fa khadan nasu fi ulaik, maka khadan nas fi ulaik, orang-orang berdiskusi memperdebatkan siapa mereka itu. Ay tabahasal hadirun, ini orang-orang yang hadir menyaksikan sabda Rasul SAW tersebut. Tabahasa, saling mencari. Wakhtalafu, dan berselisih pendapat. Fiha ulai sab'in, tentang mereka 70 orang tersebut. Ini maksudnya 70.000 orang tersebut. Bi ayyi amalin nalu hadhihi darajah, dengan amalan apakah mereka mendapatkan kedudukan yang seperti ini? Fa innahum lam yanaluha illa bi amalin, karena tentunya mereka tidak akan mendapatkan kedudukan seperti ini kecuali dengan sebuah amalan. Fama huwa, maka amalan apakah itu? Fa akhbaruh, maka Nabi SAW pun memberitahukan kepada mereka, ay dzakaru lin Nabi SAW, fa akhbaruh, maka mereka pun memberitahukan kepada Nabi, maksudnya adalah dzakaru lin Nabi ikhtilafahum, mereka menyampaikan kepada Nabi sebab perselisihan mereka fil murad biha ulai sab'in, tentang apa yang dimaksud dari 70.000 orang tersebut. Kemudian yang dimaksud la yastarqun ay la yatlubuna may yarqihim,
Maksudnya adalah tidak mencari orang yang bisa meruqyah mereka. Istighna'an 'anil nas, mencukupkan dari orang lain. Ini tidak perlu mencari mereka, mencari orang-orang yang bisa meruqyah. Ini makna la yastarqun. Wa la yaktawun, sedangkan la yaktawun la yas'aluna ghairahum ayakwiyahum bil nar. Yani tidak meminta orang lain untuk mengkai dengan api. Yani mengobati dengan bara api. Wala yatatayyarun, maksudnya adalah la yatasha'amun bil tuyur wa nahwiha. Yani tidak menganggap sial dengan keberadaan burung-burung yang berterbangan ke arah sesuatu ataupun hinggap di pada sesuatu dan sebagainya. Wa nahwiha, dan yang semisalnya. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka terhadap Rabb mereka bertawakal. Maksudnya adalah ya'tamiduna fi jami'i umurihim alaihi la ala ghairihi. Yani mereka menyandarkan semua urusan mereka kepada Allah, bukan kepada yang lainnya. Wa yufawwiduna umurahum ilaih, dan menyerahkan urusan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalimat sabaqaka bi Ukasyah, engkau telah didahului oleh Ukasyah, ai ila ihraz hadis sifat. Yani engkau telah didahului oleh Ukasyah dalam hal sifat-sifat seperti ini. Nah, ini sabaqaka bis su'al. Ini engkau telah didahului dalam hal permintaannya. Kemudian makna al-ijmalil hadis. Nah, sekarang makna dari hadis ini, makna secara global dari hadis ini. Kata Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala, yasifu lana Husain ibn Abdurrahman hiwaran dara fi majlis Sa'id ibn Jubair. Di sini digambarkan kepada kita oleh Husain ibn Abdurrahman tentang dialog yang terjadi di majlisnya Sa'id ibn Jubair. Ini Sa'id ibn Jubair ketika membuat majlis ta'lim, sebagaimana membuat pelajaran, maka terjadi munaqasyah, dan ini biasa dilakukan oleh kaum salaf. Ya, biasa. Setelah belajar, setelah menyampaikan pelajaran, maka kemudian ada munaqasyah, ada diskusi, tanya jawab. Yang seperti ini biasa di kalangan kaum salaf. Tentunya tanya jawab itu dilakukan untuk ziyadatul faidah, ziyadatul ilmin, ya, untuk menambah ilmu. Baik, demikian. Bimunasabati inqidad kaukabin fil lail, yang terkait dengan jatuhnya bintang di malam tadi atau semalam, ya. Fa akhbarahum Husain annahu syahada inqidadahu. Maka Husain ibn Abdurrahman memberitahukan kepada mereka, orang-orang yang hadir di majelisnya Sa'id ibn Jubair, bahwasanya beliau melihat, ya, semalam beliau melihat jatuhnya bintang tersebut. Nah, dikarenakan Sa'id bin Jubair bertanya, siapa yang semalam melihat bintang jatuh? Ya. Maka kata Husain, saya melihat. Li'annahu lam yakun hina dzak naiman, karena di saat itu beliau tidak tidur, sehingga beliau melihat adanya bintang jatuh. Nah, illa annahu khafa ayadhunnal hadirun, hanya saja beliau mengkhawatirkan orang-orang yang hadir itu akan mengira, akan menyangka annahu mar'am an-najma illa li'annahu yusalli. Beliau khawatir kalau orang-orang menyangka bahwasanya beliau tidak tidur dan bisa melihat bintang jatuh semalam itu karena beliau sedang sholat. Ya. Nah, demikian. Apakah dari sini menunjukkan bahwasanya Husain ibn Abdurrahman tidak khusyuk dalam salatnya sehingga bisa melihat bintang jatuh? La. Ya. Ihtimalat, ada banyak kemungkinan. Imma itu terjadi sebelum salat, wa imma terjadi setelah salat, wa imma ketika salat jatuh di hadapannya dan terlihat. Ya. Sehingga apa? Sehingga tidak bisa dihukumi. Nah, idza ta'arada al-ihtimalat, ya, idza ta'aradat al-ihtimalat batala al-ihtijaju bihi. Demikian dalam kaidah usul fiqh. Kalau muncul berbagai macam kemungkinan pada sebuah hadis, maka hadis itu tidak bisa dijadikan dalil hujjah bagi satu kasus. Ya, mafhum insyaallah ya. Baik, demikian. Maka apa?
Husain memberitahukan bahwasanya di saat itu, di malam itu beliau tidak tidur. Iya. Nah, fa arada ayadfa'a an nafsihi iham, maka beliau ingin menghempas, menolak adanya praduga terhadap dirinya. Praduga apa itu? Iham ta'abbudin lam yaf'alhu ka'adati salaf fi hirsihim alal ikhlas. Beliau ingin menghempaskan, ingin menolak, menghilangkan kesan bahwa beliau sedang beribadah yang tidak beliau lakukan. Ya. Maksudnya apa? Agar beliau tidak dipuji oleh orang lain oleh sebab satu amalan yang tidak dilakukan. Ya. Kalau orang sekarang pengennya dengan bahasa umum yang bias, kalimat berbias, ya. Kalimat yang memiliki makna yang bias, yang banyak, sehingga multitafsir, ya. Kalau sudah multitafsir apa? Masya Allah, ya, semalam berarti kamu sholat berarti sampai bisa melihat bintang jatuh. Nah, kemudian apa kalau orang sekarang hanya tersenyum, ya? Nah, tersenyum apa? Ini maknanya banyak. Atau jangan begitu. Jawabannya cuma jangan begitu, ya. Sehingga apa? Orang mengesankan apa? Masya Allah, ini orang benar sering sholat malam berarti. Ya. Sampai kejadian yang kita tidak tahu, dia tahu apa yang terjadi semalam. Nah, begitu ya. Tetapi kaum salaf tidak demikian. Mereka tidak ingin dipuji atas satu perbuatan yang tidak mereka perbuat. Ya. Berbeda dengan munafikin yang Allah sebutkan apa? Di dalam firman yang Allah mengatakan apa? Yuriduna ayyuhmadu bima lam yaf'alu. Ciri-ciri munafikin itu apa? Yuriduna ayyuhmadu, mereka ingin dipuji bima lam yaf'alu, atas apa yang tidak mereka perbuat. Ya, ini ciri-ciri munafikin. Inginnya dipuji dengan sesuatu yang tidak mereka lakukan. Na'udzubillah, nasallallahu alaihi. Maka da'bus salaf, kebiasaan kaum salaf, adabnya kaum salaf, mereka tidak demikian. Maka Husain ibn Abdurrahman rahimahullah ta'ala, beliau ingin menghempaskan praduga ini. Ka'adati salafi hirsihim al ikhlas, seperti kebiasaan kaum salaf di dalam semangatnya mereka untuk ikhlas dalam beramal. Fa akhbara bisababil haqiqi liyaqdatihi, maka Husain pun memberitahukan sebab sebenarnya apa yang terjadi, kenapa beliau terbangun, ya, terjaga. Wa annahu bisababi isabatin, karena hakikatnya beliau terbangun itu karena beliau tertimpa, tersengat, hasalat lahu, tersengat oleh hewan berbisa yang menyengat dirinya. Fantaqalal bahsu ila su'al. Setelah dihempaskan praduga seperti itu, barulah topik pembicaraan itu berpindah kepada pertanyaan lain. Amma sana'a halatilkal isabah. Pertanyaan tentang apa dasarnya dia melakukan terhadap apa yang menimpa dirinya itu. Ya. Ketika dikatakan saya ketika itu tersengat hewan berbisa, kemudian apa? Irtaqaitu, aku mencari orang yang bisa meruqyah diriku. Ya. Nah, karena mencari tadi, maka dia melihat ada bintang jatuh. Ya. Karena mencari orang tadi yang bisa meruqyah, barulah Husain bisa melihat bintang, adanya kejadian bintang jatuh. Dan ini menunjukkan apa? Bolehnya meminta diruqyah. Bolehnya mencari orang yang bisa meruqyah. Taib. Karena mendengar kejadian ini, maka gurunya tidak langsung menyalahkan, walaupun gurunya memiliki apa? Memiliki dalil yang atau memiliki pengetahuan yang lebih baik dari muridnya. Ya. Di sini gurunya siapa? Sa'id bin Jubair rahimahullah taala. Ya. Maka Sa'id mengalihkan pembicaraannya, berpindah kepada pertanyaan amma sana'ah
hiyalatil kal isabah, apa yang kamu lakukan ketika kamu tersengat itu? Fa akhbara annahu alajaha biruqyah, maka Husain memberitahukan kepada Sa'id bahwasanya beliau mengobatinya dengan cara ruqyah. Irtaqaitu, aku mencari orang yang bisa meruqyah aku. Begitu ya. Faham sampai sini kisahnya? Baik. Fasa'alahu Sa'id an dalilhi syar'i ma ala ma sana'a. Lihat adabnya kaum salaf. Ketika ada yang berbuat dengan sesuatu yang menyelisih keyakinannya, jangan langsung menyalahkan. Wah, kamu nggak benar ini. Jangan, ya. Atau salah kamu. Jangan, ya. Tetapi apa? Tanya dulu, apa sih yang melatar belakangi engkau berbuat seperti itu? Barangkali ada ziyadatu ilmin, ada tambahan ilmu yang dia tidak tahu. Ya. Kenapa? Qad yafutuhul kabir. Ya, ala saghir. Terkadang orang yang lebih kedudukannya lebih tinggi dari orang lain terkadang juga tidak tahu. Ya. Baik. Sehingga apa? Dia harus bertanya, apa latar belakangnya? Jangan langsung menjudge atau memvonis keliru terhadap orang lain. Ya. Baik. Tanya dulu. Ya. Atau yang diistilahkan dengan tasabbut wa tabayyun. Ya. Cross check lebih dulu. Baik. Maka fasa'alu Sa'id pun bertanya kepada Husain tentang dalil syar'inya. Ini menunjukkan apa? Sa'id mengajarkan kepada muridnya bahwa setiap engkau berbuat hendaknya engkau berdasarkan dalil. Jangan engkau berbuat tanpa dalil. Ya, sampai-sampai kaum salaf mengatakan apa? Law istata'ta an tatlubad dalil. Ya. Kalau kamu mampu untuk mencari dalil, dengan cara apa engkau menggaruk kepalamu? Ya. Nah, maka cari dalilnya. Begitu. Apakah dengan tangan kanan kah atau dengan tangan kiri kah? Cari dalilnya terlebih dahulu. Baru apa? Lakukan. Subhanallah. Lihat. Ya. Kenapa? Karena al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ya. Berilmu sebelum berucap dan beramal agar kita selamat. Taib. Fadzakarallahu al-hadits al-warida 'ani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Husain pun menyebutkan kepada Sa'id ibni Jubair rahimahullah taala tentang hadis yang teriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi jawazir ruqyah, tentang bolehnya ruqyah. Ya. Lihat. Fasawwabahu fi amalihi bid-dalil. Maka Sa'id bin Jubair pun membenarkan perbuatan muridnya ini Husain yang berdasarkan dalil. Ya. Jadi yang dibenarkan apa? Karena berdasarkan dalil. Tamam? Baik. Tsumma dzakara lahu halatan ahsana mimma fa'al. Kemudian barulah beliau menyebutkan kondisi yang lebih baik daripada yang dilakukannya. Paham? Jadi tidak langsung menyalahkan orang lain, tetapi apa? Minta dalilnya. Dan ini adab kaum salaf. Setelah dibawakan dalil yang sahih dari Rasulullah SAW, jangan langsung menolak walaupun dia mengetahui ada ilmu yang lebih daripada itu. Ya. Sa'id sebagai gurunya tahu ada hadis yang lebih baik daripada ini. Ada hadis, ada hukum yang lebih baik dari ini. Ada perbuatan yang lebih baik dari ini. Tetapi tidak langsung menyalahkan. Ya, tetapi apa? Justru membenarkan. Sawwabahu. Qad ahsana man intaha ila ma sami'a. Telah bagus orang yang berhenti pada apa yang dia dengar. Artinya apa? Telah bagus orang yang beramal berdasarkan dalil yang dia dengar. Mafhum? Baik. Jadi jangan langsung menyalahkan. Baik. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan. Sudah masuk kisah ya. Lanjutkan biidznillah tabaraka wa taala sedikit melengkapi ini ba'da adzan insyaallah taala, baru setelah itu tanya jawab insyaallah taala. Baik. Wallahu a'lam bissawab. Naktafi bi hadzal qadar. Aqulu qouli hadza astaghfirullahi wa lakum wa lisal muslimin wal muslimat min kulli dhunub wal khataaya.
Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Baik, bismillah. Kemudian kata Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala, "Tsumma dzakara lahu halatan ahsana mimma fa'al." Kemudian Sa'id bin Jubair menyebutkan kepada Husain sebuah keadaan yang lebih baik dari apa yang beliau kerjakan. Wa hiya taraqqi ila kamalit tauhid, yaitu keadaan di mana akan meningkatkan, menaikkan dirinya kepada derajat kamalit tauhid, tauhid yang sempurna. Ya. Dengan cara apa? Bitarkil umuril makruhah, dengan jalan meninggalkan perkara-perkara yang makruh. Mal hajati ilaiha, padahal dia butuh kepada perkara yang makruh tadi. Ya. Jadi di sini apa? Kata Syekh Shalih Fauzan, lihat, beliau tidak menyalahkan muridnya, tetapi apa? Justru membenarkannya, karena sudah beramal dengan dalil. Hanya saja caranya kaum salaf adalah apa? Kemudian memberikan alternatif yang lebih baik kepada muridnya, bukan menyalahkan. Ya, ini intabihu, hati-hati ya. Berbeda dengan orang sekarang ya. Ketika dibawakan dalil, walaupun sahih, walaupun dalam Bukhari dan Muslim, kemudian apa? Nah, enggak benar itu. Iya. Saya dengar Syekh Fulan, saya dengar Syekh Alan, begini. Subhanallah. Kalau kita mendengar hadis aslamna, ya, kita terima. Tamam? Sebagaimana Sa'id ibnu Jubair menerima dari Husain muridnya, maka beliau benarkan. Beliau mengatakan apa? Qad ahsana man intaha ila masami'a. Ya, tidak disalahkan. Kemudian barulah membimbingnya kepada yang lebih baik. Begitu ya. Taib, apa yang lebih baik? Yaitu taraqqi ila kamali tauhid, menaikkan derajatnya kepada kesempurnaan tauhid. Bitarkil umuril makruha, dengan meninggalkan perkara-perkara yang makruh, mal hajati ilahi, walaupun dia butuh kepada perkara yang makruh tadi. Tawakkulan 'alallahi, sebagai bentuk tawakal kepada Allah, kahalatil sab'ina al-alfi alladzina yadkhuluna al-jannata bila hisabin wal 'adzab, seperti keadaannya 70.000 orang yang masuk ke dalam jannah tanpa hisab dan tanpa adzab. Ya. Haitsu wasafahumur Rasul sallallahu alaihi wasallam bi annahum yatrukuna ruqyah wal kay, di mana Rasul sallallahu mensifatkan, menggambarkan keadaan 70.000 orang yang masuk ke dalam jannah tanpa hisab, tanpa adab. Mereka adalah orang-orang yang meninggalkan ruqyah dan meninggalkan pengobatan kay. Ya. Tahqiqan lit tauhid, sebagai bentuk mewujudkan tauhid yang sempurna. Begitu. Tamam? Wa ya'khuduna bisababil aqwa, dan kemudian mengambil sebab yang lebih kuat. Apa itu? Wa huwa tawakkul 'ala Allah, yaitu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa lam yas'alu ahadan ghairahu syai'an minar ruqyah fama fawqaha, dan mereka tidak meminta orang lain yang selain daripada itu dalam bentuk ruqyah apapun ataupun yang lebih daripada itu. Ya. Jadi tidak meminta untuk diruqyah atau yang lebih daripada ruqyah. Nah, demikian. Karena hukumnya ruqyah itu mubah, boleh. Ya. Yang lebih dari ruqyah apa? Kai tadi, mengobati dengan bara api, karena ini hukumnya makruh. Ya, demikian. Baik, yang rajih adalah makruh. Sehingga ini ikhwati azan wa wazikumullah, inilah kebiasaan kaum salaf. Ya. Di mana mereka ta'adduban ma'an Nabi SAW, mereka beradab dengan hadis Nabi SAW, tidak langsung menolaknya, tetapi apa? Bahkan membenarkannya dan membawa orang tadi kepada keadaan yang lebih baik daripada apa yang dia ketahui. Begitu, ya. Taib. Demikian. Munasabatul hadis lil bab, berarti sisi kesesuaian hadis ini terhadap babnya, anafi syai'an min bayani makna tahqiq tauhid. Di dalam hadis ini ada penjelasan tentang makna tahqiq tauhid, makna dari mewujudkan tauhid itu seperti apa, wasawabi dzalika indallahi taala, dan pahala dari mentahqiq tauhid, mewujudkan tauhid di sisi Allah tabaraka wa taala. Nah, demikian ikhwati a'azan wa jazakumullah.
insyaallah taala pertemuan yang akan datang biidznillah tabaraka wa taala kita akan ambil mayustafadu minal hadis ya. Barangkali ada yang mau tanyakan, fadhal. Baik. Tentang apa, Mi? Baik. 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 Nah, jazakallahu khairan. Masalah pokok yang ada pada dialog antara Husain ibn Abdurrahman dengan Sa'id ibn Jubair rahimahumullah adalah perkara mewujudkan tauhid. Mewujudkan tauhid dengan tauhid yang sesempurna mungkin. Kapan seseorang itu masuk ke dalam jannah, ke dalam surga tanpa hisab, tanpa adab? Itu intinya di situ. Yang dipersoalkan adalah ini. Sehingga kenapa Sa'id ibnu Jubair bertanya kepada murid-muridnya, siapa yang semalam melihat bintang jatuh? Apa hikmahnya di balik pertanyaan itu? Apa hubungannya dengan pembahasan ini? Wallahu a'lam bishawab. Al-zahir yang nampak dari kisah tersebut bahwa ini terkait dengan anggapan kaum jahiliyah, di mana mereka selalu menisbatkan sebuah kejadian atau sebuah musibah bencana dengan nau kada wa kada, dengan bintang ini dan itu. Iya. Sehingga mereka apa? Tatayyur bi nau'i kada wa kada. Nah, mereka menganggap sial ketika turunnya bintang ini dan bintang itu. Ya, Mi. Baik. Ada anggapan sebagian kaum, sebagian orang bahwa musibah itu akan jatuh menimpa manusia ketika bintang ini atau bintang itu jatuh. Sehingga Sa'id ibn Jubair ingin menjelaskan tentang kekeliruan ini. Ternyata Allah berikan hikmah di balik itu. Apa itu? Berupa kejadian Husain bin Abdurrahman yang ludigha, disengat. Iya. Nah, ladaghathu aqrab, yang ternyata beliau tersengat oleh kalajengking. Di sini masuk sama seperti yang diinginkan oleh Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair ingin menjelaskan tentang ini, tatoyur, ya, tentang adanya anggapan sial, begitu. Apalagi di zaman di warga kita, ya, warga kita Indonesia ada istilahnya apa? Rabu Wekasan, ya. Apa itu Rabu Wekasan? Kata mereka akan turun di setiap tahun di penghujung dari Rabu bulan Safar. Setiap penghujung Rabu bulan Safar akan turun 320.000 malapetaka bencana, yang kemudian diistilahkan oleh bangsa kita, rakyat kita dengan apa? Masyarakat kita dengan Rabu Wekasan. Yang mereka mengadakan akhirnya apa? Mengadakan ritual-ritual. Ada yang memberikan hadiah ke tetangga-tetangga dengan alasan sedekah. Ada yang melakukan sholat 4 rakaat, ya, dengan ketentuan ini dan itu. Ada yang melakukan wirid-wirid ini dan itu. Nah, ini Sa'id bin Jubair rahimahullah ta'ala ingin menjelaskan kepada murid-muridnya tentang bahayanya ini. Mengimani atau meyakini adanya andil bintang tertentu dalam mengatur terjadinya kejadian di alam semesta ini. Iya. Di mana mereka masih tatayyur, menganggap sial dengan turunnya bintang tertentu. Iya. Demikian. Dan sebagian masyarakat kita ada, ya, yang meyakini demikian. Ketika bintang timur jatuh, maksudnya bintang dari arah timur misalkan, ya, atau bintang ini dan itu jatuh, maka akan terjadi demikian. Sahih? Nah, itu dijelaskan oleh beliau, ingin dijelaskan oleh beliau
ternyata Allah berikan hikmah lain apa? Kejadian Husain bin Abdurrahman tersengat. Maka masuklah ini, diterangkanlah dengan cara apa? Ditanyakan terlebih dahulu, apa ma hamalaka ala dzalik? Apa yang membawamu melakukan itu? Ya, ini apa? Ketika ditanya dalilnya, apa yang kamu lakukan? Ma sana'ata ala dzalik? Apa yang kamu perbuat dengan atas kejadian itu? Irtaqaitu, kata Husain, ya, aku meminta orang untuk meruqyah diriku. Aku cari orang untuk meruqyah diriku, maka di saat itulah aku melihat bintang jatuh. Nah, ya. Maka tetapi kemudian disebutkan bahwa beliau bukan karena sholat, ya, bukan karena sholat malam melihat bintang jatuh. Nah, kemudian barulah Sa'id bin Jubair rahimahullah taala menjelaskan tentang adanya 70.000 orang yang masuk ke dalam jannah tanpa hisab, tanpa adab. Ya, yaitu apa? Alladzina la yastarqun wala yatatayyarun. Nah, ini yang sebetulnya ingin dijelaskan, ya, wala yatatayyarun. Karena yang ditanyakan apa? Siapa yang melihat bintang jatuh? Ya, tadi malam. Baik. Wa ala apa? Wala yaktawun wa ala rabbihim yatawakkalun. Ada 4 sifat yang disebutkan oleh Rasulullah SAW tentang 70.000 orang yang masuk ke dalam jannah, ke dalam surga tanpa hisab, tanpa adab. Yaitu orang-orang yang tidak meminta diruqyah, orang-orang yang tidak menganggap sial dengan sesuatu, ya, apakah dengan bintang bintang jatuh, apakah dengan burung, ataukah dengan suara-suara alam dan sebagainya. Baik. Kemudian juga tidak berobat dengan cara kai, dengan bara, ya, besi dipanasi, kemudian lukanya ditempeli besi, sehingga menyebabkan apa? Luka itu menjadi mati, terhenti darahnya, dan apa? Dengan itu sembuh. Baik, biiznillah tabaraka wa taala. Kemudian apa? Dan terakhir, wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka hanya kepada Rabb mereka bertawakal. Ini 4 sifat yang disebutkan oleh Rasulullah SAW tentang 70.000 orang yang akan masuk dalam jannah tanpa hisab, tanpa adab. Wallahu a'lam bishawab. Jadi intinya ini. Wa fika barakallahu amin. Nah, sehingga ini inti dari pembicaraan di majelis Sa'id ibni Jubair rahimahullah ta'ala. Baik. Nah, baqi rubu sa'ah. Rubu daqa'iq. Baik, naktabi bihadzal qadar, insyaallah taala cukup sampai sini. Insyaallah taala kita akan lanjutkan nanti dengan pertemuan berikutnya tentang faedah yang pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini biidznillah tabaraka wa taala pada kesempatan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.